Arti, makna, dan ciri khas lagu Kyrie dalam ibadat gereja Katolik. Kyrie merupakan bagian dari ritus pembuka, khususnya bagian ritus tobat dalam ibadat gereja Katolik. Lalu, tahukah Anda apa arti, makna, dan bagaimana ciri khas dari lagu Kyrie tersebut? Pertama, arti. Kyrie berasal dari bahasa Yunani. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Christe eleison, Kristus kasihanilah kami. Kyrie eleison adalah seruan permohonan belas kasih. Seruan yang singkat tapi syarat makna spiritual. Lalu bagaimana ciri khas dari lagu Kyrie? Pertama, soal bahasa. Lagu Kyrie saat ini bisa dinyanyikan dalam bahasa Yunani seperti bahasa semula, tapi juga dalam bahasa lain yang sudah diterjemahkan, salah satunya bahasa Indonesia. Strukturnya, seruan itu biasanya atau lagu itu biasanya perpaduan antara Kyrie eleison dan Christe eleison. Seruan pertama atau bait pertama dari lagu tersebut adalah Kyrie eleison, dinyanyikan 2 kali. Lalu diselingi dengan Christe eleison, juga diserukan atau dinyanyikan 2 kali. Dan diakhiri dengan Kyrie eleison, juga diserukan atau dinyanyikan 2 kali. Lalu bagaimana sifat musiknya? Lagu Kyrie itu biasanya bersifat tenang, bersifat meditatif atau kontemplatif, karena memang seperti dikatakan tadi itu intinya adalah permohonan untuk pengampunan, permohonan untuk pertobatan. Lalu apa maknanya? Lagu ini ternyata memiliki beberapa makna. Yang pertama, permohonan belas kasih. Dari lagu Kyrie dinyanyikan sebagai bentuk pertobatan umat untuk memohon pengampunan dari Tuhan sebelum memasuki bagian liturgi yang lebih suci. Jadi sebelum memasuki liturgi lebih jauh, umat perlu memohon pengampunan dari Tuhan. Dari lagu ini memiliki makna yang sangat mendalam, di mana umat perlu menyadari keterbatasan dan dosanya, lalu menyerahkan diri kepada kerahiman Allah. Yang kedua, pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan. Dengan menyanyikan lagu Kyrie, umat mengakui Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Seruan Kyrie eleison menunjukkan bahwa kita percaya hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan dan memberi pengampunan. Dan yang ketiga, peninggalan tradisi kuno gereja. Lagu Kyrie merupakan salah satu dari sedikit teks liturgi yang tetap memakai bahasa Yunani, bukan bahasa Latin. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap tradisi awal gereja, khususnya abad-abad pertama di wilayah Yunani. Jadi dengan menyanyikan lagu Kyrie, kita sedang mempertahankan tradisi yang juga menjadi salah satu sumber iman dalam gereja Katolik. Dan makna yang keempat adalah makna teologis. Katekismus Gereja Katolik 2667 mengatakan, seruan Tuhan kasihanilah kami atau Kyrie eleison
telah digunakan sejak zaman kuno dan tetap menjadi bagian utama dalam permohonan Kristiani. Itu berarti lagu Kyrie menandakan bahwa Kyrie eleison atau seruan Tuhan kasihanilah kami merupakan doa yang paling sederhana dan paling universal yang bisa diucapkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Demikian arti, makna, dan ciri khas lagu Kyrie. Dan berdasarkan 3 hal itu kita bisa menyimpulkan Kyrie adalah permohonan belas kasih dalam liturgi yang menunjukkan kerendahan hati dan iman umat. Jadi ketika kita menyampaikan lagu Kyrie, menyerukan Kyrie, rasa rendah hati perlu kita miliki karena kita hendak memohon pengampunan. Yang kedua, lagu Kyrie memiliki akar kuno yang memiliki makna spiritual yang dalam serta struktur musikal yang khas. Jadi lagu Kyrie jangan disamakan dengan ciri musik pembuka, musik Mazmur tanggapan atau musik yang lainnya dalam liturgi. Dan yang terakhir, dengan menyanyikan lagu Kyrie, umat diajak untuk masuk ke dalam sikap tobat dan siap merayakan misteri keselamatan dalam Ekaristi. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan arti, makna, dan ciri khas lagu Kyrie. Kiranya bisa membantu kita untuk memahami lagu Kyrie, untuk menyanyikan lagu Kyrie dengan baik, dan juga terlibat aktif dalam menyanyikan lagu Kyrie dalam ibadat atau misa di gereja. Semoga Tuhan memberkati.